Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala natil qabul ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaos Bulughul Maram dengan nomor hadis 42 pada kitab matan, pada kitab syarah adalah hadis 34 juz 1 Shahifah 63. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan diriwayatake apa hadis an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Hurairah. Kala ngendika sapa Abi Hurairah, sampun ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idastaiqadha nalikane tangi utawa ngelilir. Nalikane ngelilir sapa ahadukum sapa salah suci nira kabeh. Min manamihi saking tileme ahadukum. Fal yastansir mangko becik ngebresno sapa ahadukum. Fal yastansir mangko becik ngebresno utawa nyemprotno sapa ahadukum salasan kelawan telung ambalan. Fa inna syaitana mangko sak temene syaiton iku yabitu iku nginep sapa syaiton ala haisumihi ing atase januran irunge ahadukum. Muttafaqun alaihi. Ai hada utaini iki iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu semua bangun dari tidurmu, maka semprotkanlah pada hidungmu dengan 3 kali semprotan, karena sesungguhnya setan itu berada pada hidungmu, pada januran hidungmu. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, temriki pada kitab syarah adalah fiqhul hadis, pemahaman hadis, masru'iyatul istinsari indal istiqadhi minan naumi. Binaumil laili binaumin al-laila kama yufidu lafdu yubi yabitu wal jumhuru ala annahu mandubun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi tawaddu kama amarakallahu wa daba ila wujubi Ahmad wa jama'atun akhdan bidhahiril amri. Maksudnya hadis di sini adalah, pemahaman hadis tersebut adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, yaitu kita menyemprotkan ketika bangun dari tidur supaya hidung kita disemprotkan 3 kali, karena di dalam hidung itu ada setan yang menginap selama kita tidur, masuk dalam lubang hidung pada hidung. Maka ketika bangun tidur, maka supaya disemprotkan 3 kali. Menurut jumhurul ulama, bahwasanya menyemprotkan 3 kali itu hukumnya adalah sunat, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Arab, seorang Arab atau Arabi, berwudulah kamu seperti yang kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Ahmad dan sebagian ulama, jamaah atau kumpulan ulama, mewajibkan menyemprotkan hidung ketika bangun dari tidur itu adalah hukumnya adalah wajib, karena melihat hadis tersebut adalah hadis perintah, bahwa perintah adalah wajib, asal mula perintah adalah wajib. Terus asyaitonu yajri min ibni adam majrad dami fayatasallatu alaihi fil yaqdati wan namu yajizu ala anfihi lanau manfadun lil qalbi wa laisa lahu ghalqun qal udunaini walihada kanal anfu maq'adus syaitani wal udunani mahallu bauli kama ja'a fil hadis
wal anal anfa mustama'u turubati wal aghdari wal dalika mimma yuafiquhu wa ilaju tadi fil al istinsaru liyukhraja khasian dzalilan. Maksudnya adalah setan itu adalah dia adalah berjalan pada berjalannya darah yang ada pada diri kita. Jadi dia dari setan itu dia adalah berjalan sesuai dengan perjalanan darah yang ada pada diri kita. Kemudian ketika kita tidur, kemudian kita ngelilir, kemudian kemudian setan itu selalu berada di bagian darah pada diri kita, yaitu aliran darah pada diri kita. Sedangkan kita dalam keadaan tidur itu adalah setannya itu adalah duduk di atas lubang hidung, karena lubang hidung itu adalah bagian daripada saluran yang menuju ke hati kita. Nah, begitu juga lubang hidung itu adalah suatu lubang yang tidak ada tutupnya, karena dia salurannya sampai ke saluran hati. Karena itu maka hidung itu adalah tempat duduknya atau lungguhnya atau duduknya setan ketika kita tidur. Begitu juga kuping dua atau kuping ya, itu adalah tempat setan itu berkencing. Jadi ketika kita tidur itu kuping kita itu dikencingi setan ternyata. Seperti yang keterangan yang ada pada hadis. Maka hidung ini sering ketika kita tidur sering basah dan sering kotor karena ketika kita tidur ternyata setan itu adalah membasahi pada bagian hidung kita, bagian kuping kita. Karena itu solusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan keluarnya untuk menolak setan adalah ketika sudah bangun dari tidur maka semua lubang hidung supaya disemprotkan 3 kali supaya setan yang ada pada hidung itu tidak kemudian mengalir di bagian hati kita atau bagian seluruh badan kita. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Abu Hurairah. Idza staqadha nalikane ngelilir sapa ahadukum sapa salah suwijine ira kabeh minaumi saking tileme ahadukum fala yaghmis mongko ampun ngeblesake atau nyawukake sapa ahadukum yadahu ing astane ahadukum fil ina'i ing dalem banyu hatta yagsila sehingga ngumbah sapa ahadukum ha ing yadahu salasan kelawan telung basuhan kena alasan telung kumbahan atau basuhan. Fa innahu mongko sak temene ahadukum iku layadri iku boten weruh boten ningali atau weruh sapa ahadukum aina iku ing dalem aina ing dalem ndi batat nginep apa yadahu apa astane ahadukum. Muttafaqun alaihi ai hadza utaiki hadis muttafaqun alaihi ku hadis Bukhari Muslim. Wa hadza utaiki hadis iku lafdhu muslimin iku lafale Imam Muslim. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu semua itu bangun dari tidurmu, ngelilir atau bangun dari tidurmu, maka tanganmu jangan kamu masukkan di dalam suatu wadah atau tempat air, sehingga tanganmu harus dibasuh dulu, dicuci dulu dengan cucian 3 kali. Karena di dalam tangan itu, di sela-sela jari tanganmu itu terdapat setan-setan yang menginap ketika kamu tidur.
maka dibasuh dulu. Mongko nek ajeng tilem iku kesunatan wudu, nek ba'da tilem kuwi kesunatan wudu. Ini hadis adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu hadis muttafaq alaih, dan ini adalah hadis yang miliknya lafalnya adalah milik Imam Muslim. Al-ma'na al-ijmali idana mal insanu la yadri an nafsi fala ala auratu takshifu fin naumi fataku alaiha yaduhu waqad khadona asyadu al-hakimu ala ghusl yadaini salasan indal istiqadi minan naumi qabla idkhalihi ma'al ina'a siyama naumal laili. Maksudnya begini, apabila kita semua ini tidur, maka kadang kita tidak mengetahui bahwa aurat kita ini terbuka. Aurat kita terbuka. Mungkin aurat itu bagi perempuan ya semua wajahnya. Mungkin lubang bagian atas, bagian hidung, bagian mulut, kemudian bagian telinga, kemudian ke bawah ada lagi juga lubangnya. Itu bisa juga itu terbuka karena kita tidak sengaja, dalam keadaan tidak sengaja itu aurat kita terbuka. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita semua ini setelah bangun dari tidur, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya membasuh dua tangan dengan 3 kali basuhan ketika bangun dari tidur sebelum dimasukkan tangan kita dimasukkan ke dalam tempat air atau ina atau wadah ketika kita tidur. Jadi ternyata setan ini memang adalah suatu yang makhluk yang gaib, itu juga memang suka dia berada menempati di tempat bagian lubang-lubang manusia. Nggih. Iku senengane ngono. Mulane kon nek wayahe tilem kon nutupi aurate, pakai selimut, pakai kemul, pakai selimut, pakai sarung. Lah supaya apa? Supaya aurat kita itu tidak terbuka ketika kita tidur. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tamriki fikul hadisi an-najasatu idza waradat alal ma'il qali tunjisuhu. Al-farqu baina wurudil ma'i ala najasati wa wurudin najasati alal ma'i li anna rasulana an iradiyadi alal ma'i wa amaru bi iradil ma'i ala yadi istighbabu ghusl yadaini salasan wa huwa madhabul jumhuri wa qala ahmadu bi wujubi ghusliha salasan indal istighadhi minan naumi. Jadi kalau menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama, kita semua ini disunatkan untuk membasuh tangan kita 3 kali ketika bangun dari tidur. Supaya apa? Supaya tangan kita ini lepas dari gangguan setan. Tetapi menurut Imam Ahmad bahwa membasuh 2 tangan ketika bangun dari tidur itu hukumnya adalah wajib. Biwujubi ghuslihima. Berarti tangan kita ini menurut Imam Ahmad ini harus dibasuh 3 kali. Wa khususa dalika binaumi laili akhdan min qali batat wa nahyu anhu li tahrimi fi khususil istiqadi minan naumi wa indal jumhuri anahyu lil kahrati lanu ilalu dalika bi ihtimali najasati wal ihtimalu la yaqtadi tahrima. Maksudnya begini, kenapa ketika tidur itu disunatkan, khusus untuk tidur itu disunatkan membasuh tangan 3 kali? Ini dalam rangka bahwasanya setan-setan itu menginap di jari-jari tangan kita. Setan-setan itu menginap di jari-jari tangan kita. Maka ketika kita bangun, ketika kita mau tidur, itu harus memang disunatkan untuk berwudu. Ketika kita bangun pun maka disunatkan untuk berwudu juga. Menurut jumhurul ulama bahwasanya menurut jumhurul ulama
kebanyakan ulama bahwasanya itu adalah orang yang tidak melakukan pembasuhan tangan 3 kali itu hukumnya adalah makruh, karena ikhtimal atau serupa bahwasanya tangannya itu sudah diobok-obok oleh setan, sepertinya itu adalah tangannya adalah najis. Maka jika tidak disucikan maka itu hukumnya adalah makruh, ya, makruh ini menurut jumhurul ulama. Maka nek jenengan kula iki berarti dalam segala aktivitas ini supaya kita semua lepas dari apa itu tipu daya setan, maka harus disertai dengan wudu. Nek ajeng tilem, ajeng sinau, ajeng bubuk tanu bangun dari tidur, ya, mau bepergian, mau apa saja aktivitas, ini kesunatan adalah melakukan aktivitas dengan keadaan wudu, karena itu adalah wudu adalah menjauhkan dari unsur gangguan dari setan pada apa itu pada seluruh anggota badan kita termasuk hati kita, pikiran kita ini. Kalau keadaan wudu maka ini adalah kesunah apa itu kondisinya adalah kita dijauhkan dari gangguan setan. Bismillahirrahmanirrahim. An Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Laqid bin Sabirah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 44, asbik nyempurnakno sira alwudu'a ing wudu ira. Ha iki lho cah. Niki nak namine al li ahdi dzikri. Alwudu'a ing wudu, ampun ing wudu ira. Merkane temriki fi'il amar domir anta. Nggih. Mustatir domir fi'il amar, mustatir domir anta. Wa khallilan nyala-nyalano sira wa khallilan nyala-nyalano sira benal asabi dalam pira-pira driji wa balik lan banget no sira fil istinsyaqi ing dalam nasab toya wonten irung, fil istinsaki ing dalam nasab toya wonten irung, fil istinsaki ing dalam nasab toya wonten irung. Ila antakuna kejaba yen to ana sapa sira so iman iku wong kang poso. Antakuna ku fi'il mudhari domir anta. So iman iku wong kang poso. Akhraja samun ngetokake hadis sapa al arbatu imam sekawan wa sahaha lan milang sahih hadis sapa Ibnu Khuzaimah sapa Imam Ibnu Khuzaimah. Imam sekawan iku sinten? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Imam kalih niku sinten? Bukhari, Muslim, Imam 3 tambah Ahmad. Bukhari, Muslim tambah Ahmad. Berarti napa niku? Imam gangsal, Imam sekawan rin, Imam sekawan. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam gangsal. Imam sekawan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam gangsal tambah Ahmad. Berarti sekawan tambah setunggal pinten? Gangsal. Pinter berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Terus Imam 6 tambah Bukhari, Muslim. Berarti sinten? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Imam 7 tambah Ahmad. Berarti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Wali Abi Dawud lan maring wali Abi Dawud lan iku tetep keduwe. Lan iku tetep keduwe Imam Abi Dawud fi riwayatin dalam siji riwayat hadis idza tawaddo'ta utawi wonten lafal idza tawaddo'fa. Idza tawaddo'ta nalikane wudu sapa sira famat mit mongko komat kamita sira. Ora deh. Famat mit mongko kekemu sira. Komat kamit. Famat mit mongko kemu sira. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah wudu kamu
dan di antara jari-jari kamu ketika wudu, maka sela-selakanlah dengan basuhan air, dan dalam memasukkan air ke dalam hidung maka lakukan dengan dengan keras, ya, dengan keras, dengan semangat, kecuali kamu semua dalam keadaan berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kemudian Imam Abu Dawud di dalam satu riwayat hadis ada lafal idza tawadda'ta famatmit. Apabila kamu wudu, maka berkumurlah atau kekemulah kamu ketika kamu wudu. Di situ at-tahlil al-lafzi, analisis lafal, asbik al-wudu'a, atim faraidahu wa sunanahu, wal isbagu fil lughati al-itmamu wa istiqmalul a'dha'i. Maksudnya sempurnakanlah kamu wudu. Di situ adalah menyempurnakan dengan melakukan fardunya wudu dan sunah-sunahnya wudu. Isbak atau menyempurnakan secara bahasa adalah menyempurnakan seluruh anggota-anggota yang kita basuh ketika wudu. Matan nggih, amarona asyari'u khalatal wudu'i anu halid anu nulakhidha ikmalahu itmamahu wa nulakhidha aidan al-a'dha'a al-ghairat zahiratan hiya ma bainal aswabi wa mura'atu dukhulil ma'ilayya wa tandifuha wa qada fil istinsyaqi bi iswalil ma'il anfi ila dakhilihi kullu dalika min ajli isbaghil wudu'i wa itmamihi. Dalam rangka, terjemahnya dari belakang, dalam rangka untuk menyempurnakan wudu dan kesempurnaan daripada wudu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyariatkan kepada kita semua untuk bisa menyempurnakan wudu dengan menyempurnakan yaitu seluruh anggota-anggota yang lain satu dengan lain, yang dohir atau yang jelas, yaitu seluruh anggota-anggota yang ada pada driji atau jari-jari kita, dan juga dijaga supaya air itu supaya bisa masuk seluruh jari-jari dan membersihkan seluruh jari-jari kita. Dalam rangka tahlil itu nyela-nyelani, berarti toyo iki kudune niku dilebokake ten bagian di antara jari-jari kita, kemudian digosok-gosok supaya jari kita menjadi bersih. Begitu juga di dalam istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, ya, itu supaya sampai ke dalam hidung yang bagian dalam, dengan cara kita memasukkan dengan sungguh-sungguh bangetake atau benar-benar memasukkan sampai air itu masuk hidung ke bagian dalam. Dalam rangka hal tersebut, maka apabila kita lakukan yaitu dengan melaksanakan fardunya wudu dan sunahnya wudu, maka wudu kita bisa menjadi sempurna. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Mriki wonten kitab syarahipun masyuriatul mubalaghati fil istinsyak illa lisaimi. Bagi orang puasa, kita semua kalau umpama puasa Ramadan, maka mubalaghah atau tabligh atau banget ngelebokake toya wonten hidung niku hukume makruh. Ketika kita puasa Ramadan, ketika mulai imsak, ya, mulai dari waktu imsak sampai terbenamnya matahari, maka mubalaghah atau menyemprotkan memasukkan air ke dalam hidung secara keras ini adalah makruh, karena khawatir ketika kita memasukkan air dalam hidung secara berlebihan, maka airnya kemudian masuk ke dalam hidung, maka puasa kita Ramadan menjadi batal. Maka ketika puasa kita makruh untuk memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan. Dimasukkan tapi biasa saja, tidak usah disedot. Tapi kalau keadaannya tidak berpuasa, maka disunatkan untuk disedot ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan, disedot 3 kali, ya, kemudian dikeluarkan. Itu dalam keadaan tidak berpuasa, itu hukumnya adalah sunnat. Ngerti nggih? Masru'iyatul madmadati fil wudu'i fi wal jumhur ala nadbiha. Menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama, bahwa ketika kekemu di dalam hidung, ketika kemu dalam keadaan wudu itu adalah sunat. Wadaba jama'atun ila wujubiha wa huwa al-masyhuru
an Ahmad wa inda Abi Hanifah tajibu al-almat membatal insyaku fil ghusli dunal wudu'i. Nah, menurut Imam Jumhur masyhur, menurut pendapat ulama yang masyhur yang sumbernya dari Ahmad dan Abi Hanifah, maka kekemu dan memasukkan air dalam hidung ketika mandi selain wudu ketika mandi itu menjadi wajib. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu malah kekemu dan memasukkan air ke dalam hidung ketika mandi itu hukumnya wajib tanpa wudu, tapi dalam keadaan mandi itu hukumnya adalah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Utsman, inna nabiyya satana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena iku ana sapa nabi khalilu iku nyela-nyelani sapa kanjeng Nabi lihiyatahu ing jenggote kanjeng Nabi fil wudu ing dalam wudune kanjeng Nabi. Akhraja ngatakan hadis sapa Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi fasakha kalam lang milang sahih ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah sapa Imam Ibnu Khuzaimah. Niki hadis yang sumbernya dari Utsman. Ia Utsman bin Affan ia berkata sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang menyela-nyelani jenggot-jenggotnya ketika dalam keadaan wudu. Ketika dalam keadaan wudu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membasahi jenggot-jenggotnya disela-selani dengan jari-jari Rasulullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kassa al-likhyatu. Boleh dibaca begitu, boleh dibaca kasul likhyati, boleh. Wa kana yuadibu ala takhliliha fil wudu'i wal ghusli liyasilal ma'u ila basharatiha. Wa kana yaf'alu dzalika isbagan lil wudu'i wa tasyri'an ummati liyatakhida hadwahu wa yatamassyau ala tariqihi al mustaqim. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lebat jenggotnya. Ia selalu dalam keadaan wudhu selalu menyala-nyalakan driji-drijinya atau anggota drijinya ke dalam jenggot yang tebal itu, dan juga membasuh supaya air itu bisa sampai kepada kulit yang ada pada jenggot. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan wudhu dan sebagai syariat atau yaitu syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya supaya umatnya itu bisa berpegang teguh atas jalannya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, itulah yang benar. Jadi ketika seorang laki-laki itu jenggotnya banyak, nah, kemudian juga tebal, itu memang harus disela-selani jenggot-jenggot supaya disela-selani dengan pakai jari supaya apa? Supaya air bisa meresap ke dalam kulit. Ini hikmahnya seperti itu. Ujubu takhlilil likhyati idza kanat khafifatan liwujubi isolil ma'il al basyarati. Menyela-nyelani jenggot apabila jenggot itu sedikit maka adalah wajib, karena untuk apa? Untuk air itu bisa sampai kepada kulit. Jadi kalau memang jenggotnya sedikit, tidak tebal, tidak banyak, itu justru wajib, ya wajib. Nah, karena dalam rangka untuk apa itu? Air itu supaya sampai kepada bagian kulit pada jenggot itu. Mas'uliyatu takhlil likhyati bi solil ma'i bi asabi baina sya'ri idza kanat kasatan la tadharu basyaratu min tahtiha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan atau memberi syariat yaitu dengan menyela-nyelani jenggot yang tebal dengan air, seluruh air itu bisa sampai kepada rambut. Apabila jenggot itu tebal maka supaya
apa itu sampai kepada bagian kulit yang ada pada jenggot tersebut ya. Ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan wudu kita supaya wudu kita ini adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.